Halo Sobat Gokes, kembali lagi di program podcast kesayangan kita semua, yaitu Gokes Broadcast Your Story. Nah Sobat Gokes, tentunya ini suatu kebanggaan nih buat kita semua, terutama masyarakat Kepri atas prestasi yang luar biasa dari generasi muda saat ini. Kalian pernah dengar nggak kalau kemajuan suatu bangsa itu akan tergantung dari kualitas generasi mudanya gitu kan. Nah pada kesempatan kali ini nih, nah pasti teman-teman pada tahu nih Kepri ada mengirimkan 2 orang sebagai kontingen di pasukan Paskibraka Nasional. Nah, itu ada Ardan Muzaki Yuda Baskara dan Faradita Dwi Safitri. Nah, tapi di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengundang secara langsung nih salah satu dari mereka. Nah, boleh kita sapa lah ya daripada menunggu terlalu lama nih, kayaknya aduh auranya tuh sudah kerasa sama saya sekarang nih. Bersama saya ada Ardan Muzaki Yuda Baskara. Halo Ardan. Halo Kak. Halo, gugup nggak nih? Enggak. Enggak ya. Soalnya sama Pak Presiden Jokowi aja nggak gugup ya. Iya, benar. Apalagi sama saya ya. Oke, luar biasa. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Jadi sekarang kesibukannya apa aja nih Ardan? Kesibukannya di organisasi sekolah sih Kak. Kebetulan kemarin lagi nyalon jadi ketua OSIS, terus juga belajar lagi. Ada organisasinya saya 3 Kak yang ikut. 3? Jadi Paskibra, saya pramuka ngejabat juga. Oh ya? Ya, jadi Fumas. Terus di OSIS saya juga mau nyalon ketua OSIS. Oke, luar biasa banget Ardan. Itu bagi waktunya gimana Ardan? Nah itu Kak, makanya sibuk banget nih. Terus juga harus pintar-pintar ngebagi waktu lah. Oh ya? Iya. Jadi kehormatan dong saya bisa ketemu kamu nih sekarang. Luar biasa. Kirain saya cuma pelajar gitu kan, paling enggak ya paling aktivitasnya di ekstrakurikuler Paskib kan gitu kan. Ternyata 3 sekaligus. Ya ampun Sobat Gokes. Nah Ardan, gimana ini perasaannya menjadi kontingen dari Kepulauan Riau yang ketemu langsung dengan Pak Joko Widodo? Perasaannya sih sangat bangga karena bisa mewakili provinsi Kepulauan Riau buat jadi paskibraka di sana. Terus juga kebanggaan suatu kebanggaan yang sangat besar banget bisa mewakili provinsi, terus ketemu Pak Jokowi secara langsung, ketemu pemimpin-pemimpin negara kayak Pak Jenderal Andika Perkasa, ya Pak Listio Sigit, terus juga banyak kayak Pak Tri Sutrisno, buat pemimpin-pemimpin generasi yang udah Ardan temuin karena mewakili provinsi Kepulauan Riau. Bangga banget sih Kak. Iya, kita juga bangga sama kamu. Terus nih, aku sempat dengar Semansa itu kan sudah 4 kali nih ngirimin siswinya kan? Siswi. Nah, dan Ardan ini katanya nih Ardan ini siswa laki-laki pertama yang perwakilan dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan bisa berhasil ke Istana Negara. Bener ya? Bener Kak. Luar biasa banget sih Ardan. Dan aku tuh penasaran nih cerita awal banget nih kan. Pasti nggak mungkin ujuk-ujuk Ardan bisa langsung seleksi bapak-bapak segala macam nih kan, nggak mungkin kan. Nah itu memang dari awal kah sudah mempersiapkan diri menjadi seorang paskibraka apa gimana tuh Ardan? Kalau dari awal sih Kak, yang dari awal titik Ardan pengen jadi paskibraka tuh Ardan lihat Paskibraka 2021 yang pengukuhannya itu kan kayak keren banget, terus dibuatin sinematik kayak ketemu Jokowi, interview, jadi langsung tertarik pas kelas 10. Itu lagi masa-masa online kan, terus langsung lah nyari informasi sama teman-teman yang kakak kelas yang udah berhasil jadi paskibra. Jadi kayak nanya-nanya gimana sih tahapan-tahapannya. Jadi katanya mereka dari awal tuh ada yang masuk organisasi paskibnya Kak, namanya Pasus gitu kan. Nah Ardan juga jadi tertarik, akhirnya Ardan masuk Pasus. Terus juga di Pasus tuh banyak kegiatan-kegiatan. Nah alhamdulillah Ardan juga kepilih buat lomba LKBB. Nah lomba LKBB ini yang banyak ngasih pengalaman lah dari segi Apa tuh LKBB? lomba kreasi baris berbaris Kak. Jadi dia kayak yang lomba baris berbaris yang kayak Paseman itu. Emang khusus lombanya untuk teman-teman Pasus nih ya? Iya Kak, dipilih juga dari orang-orang Pasus. Jadi itu juga diseleksi Kak, dari PBB-nya, sikapnya dan lain-lain, dari tinggi badan juga. Nah itu juga titik awal Ardan punya skill-skill basic paskibra. Soalnya kan sebelumnya Ardan nggak tahu apa-apa nih Kak. Oh ya? Iya, SMP Ardan tuh SMP-nya nggak ada, yang paskib tuh nggak ada. Jadi cuman kayak pengibaran merah putih doang. Berarti Tapi from zero ya? iya from zero banget. Jadi makanya bersyukur banget bisa ikut LKBB, wakilin nama sekolah, dan juga di sana dapat lah motivasi untuk jadi paskibraka kan. Teman-teman juga banyak yang di sana yang ikut LKBB juga pengen jadi paskibraka. Habis itu setelah ikut LKBB dibuka tuh pendaftaran buat paskibraka kota, tapi yang dari sekolah dulu. Jadi yang
sekolah tuh seleksinya supaya dikirimkan ke kota. Jadi ada sekitar 30-an yang 30 dipilih tuh kalau cowok 5, Cowok 5, yang cewek 5. Oh, sama. Dikirim ke kota. Jadi itu lumayan susah Kak, seleksi di sekolah aja udah mulai susah kan. Nah, alhamdulillah kan kepilih untuk mewakilin sekolah ke seleksi Kota Tanjung Pinang, paskibraka ke Kota Tanjung Pinang. Dan juga udah ngikutin seleksi di Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah lolos buat wakilin kota untuk seleksi ke provinsi. Oke. Nah, itu tuh berdoa tuh semoga lulus di provinsi. Tapi juga kan inget-inget yang Ardan lihat nasional kan. Nah, jadi kayak pengen aja walaupun serasa nih kayak nggak mungkin gitu kan, tapi tetap berdoa. Sebenarnya berdoa nih udah dari ikut LKBB Kak. Kayak setiap sholat tuh pasti doa nasional, semoga bisa menjadi paskibraka nasional. Kadang pun lagi doa makan, kadang doa itu juga lagi doa minum nih, doa sebelum latihan, doa jadi paskibraka nasional. Terus pas udah nyampe di seleksi provinsi nih, udahlah yang terbaik aja doanya, nggak doa buat paskibraka nasional lagi karena udah terakhir tuh kan, mau provinsi atau nasional. Tawakal lah ya. Iya, bisa juga turun ke kota lagi. Oh, bisa. Bisa Kak, jadi misalkan kita kan udah kepilih nih dari kota buat seleksi ke provinsi. Nah itu kita bisa, kalau misalkan kita nggak lulus di provinsi, kita bisa diturunin lagi ke kota. Oh, gitu. Nah, Oke. jadi kalau provinsi Kepri ini dia sistemnya beda sama provinsi lain. Mungkin ada yang sama juga. Jadi kayak mereka ini cuma seleksi provinsi, terus langsung dipilih yang nasional. Jadi kayak dipilih kandidatnya langsung terpilih menjadi perwakilan provinsi Kepulauan Riau. Kalau misalkan provinsi lain kan kayak ada seleksinya, ada lagi seleksi nasional. Tapi kalau di provinsi ini langsung provinsi seleksi paskibraka provinsi dan seleksi paskibraka nasional. Langsung gabung gitu ya. langsung gabung Kak. Jadi hari itu juga langsung diseleksi sih, nggak ada seleksi lagi untuk nasional. Jadi udah seleksi provinsi, alhamdulillah seleksinya lancar, semuanya bagus lah Kak hasil seleksinya. Terus akhirnya kita pantuhir tuh kayak dipilih-pilih, kayak mungkin kandidatnya dilihat-lihat juga. Ya terus akhirnya selesai pulang ke daerah masing-masing. Nah pengumuman tuh seminggu setelah itu kayaknya sih ya, seminggu Setelah seleksi baru di umumin nama-nama yang lulus provinsi. Nah lama pas provinsi itu kan ada yang nggak kepilih nih yang dari Kota Tanjung Pinang, itu yang balik lagi ke kota. Nah Aren kan juga lulus di provinsi, terus nasionalnya beberapa hari setelah itu, kalau nggak minggu depannya lagi kayak. Baru minggu depannya kepilih lagi yang nasional sama cadangan nasional. Terus nama Ardan tuh juga cadangan nasional gitu ya. Iya Kak. Nah alhamdulillah Ardan kepilih buat yang nomor 1 untuk yang perwakilan provinsi Kepri buat jadi paskibraka nasional. Cadangannya kebetulan 3 nih kan. Jadi Ardan paskibrakanya. Terus yang cadangan pria, yang cadangan putri. Itu 3-3 dari Semansa. Oh ya? Iya Kak. Oke, Luar Semansa biasa, tadi ini. Semansa. Tangan dong buat Semansa. Enggak, Semansa ini emang luar biasa banget sih. Prestasinya nggak cuma paskibraka, banyak Iya, banget. banyak banget, prestasinya. Kak. Oke, terus lanjut. Akhirnya kepilih buat wakilin provinsi itu, bangga banget sampai ya nangis lah sebenarnya kan, bangga. Iya dong. Terus pasti juga dong. akhirnya ya persiapan lah buat berangkat itu kan lumayan Kak, lama. Jadi pengumuman tuh pas puasa, berangkatnya tuh pas Juli. Juli Sekitar sebulanan ya? ya puasaan Maret, Juni, Juli, sekitar 1-2 bulanan gitu Kak. Lama juga ya? Lama juga. Jadi persiapannya itu udah matang juga, dari persiapan kayak wawasan kebangsaan. Karena kita kan kebetulan lagi dipegang tahun ini nih, transisi dipegang ini Kak. Apa tuh? Penuh dipegang sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Iya. Jadi Sebelumnya? sama Kemenpora. Oh, oke. Nah, 2021 nih digabung Kemenpora sama BPIP, gabung megang paskibraka. Tapi kalau tahun ini benar-benar full dipegang sama BPIP. Oke. Terus untuk persiapan nih, selain persiapan fisik dong. Nah, Ardan nih nyiapin apa aja nih untuk jadi seorang paskibraka nasional? Wih. Jadi kalau yang dipersiapin untuk jadi paskibraka, sebenarnya awal nggak paskibraka nasional sih, paskibraka aja kan. Oh ya, sebagai paskibraka ya. Jadi yang disiapin itu pengetahuan umum Kak, karena dites juga di sana pengetahuan umum, terus juga pengetahuan tentang muatan lokal, Kepri dan Tanjung Pinang. Jadi kayak ditanya-tanya misalkan pariwisata di Tanjung Pinang ini apa, makanan khas, terus di Kepri, moto Kepri gimana. Jadi kayak ditanya-tanya Kak, sejarahnya juga. Jadi bahkan pas kepilih udah mewakilin Kepri itu masih belajar lagi sebelum berangkat kayak sejarahnya, karena di sana pun kadang ditanyain logonya kayak gimana, apa sejarah logo. Jadi udah dipelajarin, udah matang lah
Berarti tidak hanya ini ya, tidak Bukan hanya hanya persiapan fisik gitu Iya. kan, juga ada persiapan wawasan kebangsaan juga berarti ya. Ya bener Kak, wawasan kebangsaan, muatan lokal, terus juga iman dan takwa pun dites Kak di provinsi. Iya. Luar biasa ya. Kesehatan juga di di inilah di apa namanya? Tekankan banget berarti Tekankan. ya. Benar. Kalau selama di sana nih, teman-teman kan pasti dari Sabang sampai Merauke nih kan. Iya, benar, Ardan. Itu boleh gak sih diceritain sedikit, maksudnya kenalannya kan pasti awkward dulu, terus akhirnya bisa jadi akrab. Itu ada nggak sih momen-momen berkesan nih, Ardan? Ada sih Kak, karena kan pertama nih kita datang kan, itu datang pas malam Ardan yang kebetulan nyampe nya tanggal 15 Juli. Nah malam kan, terus lihat lorong tuh sepi banget karena kan lagi 15 sama 16 tuh isolasi kan, isolasi, jadi nggak boleh keluar kamar sama sekali. Jadinya masuk kamar tuh sepi, sambil kadang kalau ngintip gitu kan, kok nggak ada yang keluar, terus lihat-lihat namanya. Jadi di setiap kamar tuh ada namanya. Oh, ada nama. Kebetulan kalau yang tahun ini Kak masih satu orang satu kamar. Oh ya? Kalau tahun sebelumnya, Biasanya kalau tahun 2019 tuh yang normal itu satu kamar 2 orang. 2 orang. Tapi kali ini tahun ini satu orang satu kamar. Jadi karena new normal ya. new normal. Transisi juga kan dari Covid ke new normal. Nah, jadi lihat-lihat gitu kan malam-malam, ya udah tidur. Terus pas makan kan karena lagi isolasi, jadi makannya dianterin Kak. Oh iya. Jadi nggak boleh keluar kamar. Jadi kesempatan tuh buat ngobrol-ngobrol, buka kamar. Dari mana? Dari sini. Ya kebetulan teman Ardan yang pertama tuh dari Sumatera Selatan. Jadi depan-depanan kamar. Ya, boleh dong disapa temannya. Carlos namanya. Dari Muhammad Carlos Aldionsi dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke. Nah, terus pas kita udah selesai makan kan, ada kegiatan. Nah, situ kita udah mulai ngobrol-ngobrol tuh. Terus itu ngobrol-ngobrolnya sekedar ngobrol doang, kayak sok kenal gitu. Padahal belum tahu dari mana orangnya, dari namanya juga belum kenal, belum inget lah. Yang penting ada teman. Yang penting dulu ada deh. temen dulu kan. Satu asrama tuh satu lorong. Jadi kebetulan lorong Ardan ini lorong-lorong yang nakal Kak. Gitu ya? Iya, yang jadi misalkan yang pamong nih, kita bilang penjaga itu pamong, pengasuhnya. Jadi kalau pamongnya udah selesai nganterin makan tuh, jadi kita buka satu kamar yang kebuka. Jadi semua kamar tuh langsung kebuka semua, langsung ngobrol satu sama lain. Terus akhirnya kita selesai kegiatan kan, udah kelihatan tuh mana-mana aja nih orang-orangnya. Jadi kita balik ke asrama masing-masing, udah mulai kenalan. Kayak dari mana, jadi setiap lorong tuh itu kita masih belum berani terlalu dekat kan Kak, isolasi. Tapi lama-lama hari kedua kita udah mulai nakal, kita udah mulai Keluar sembarangan. keluar kamar, masuk kamar, padahal itu nggak boleh sebenarnya Kak, Nggak boleh ya? nggak boleh banget Oh, itu. oke. Karena kan lagi masa isolasi, tapi memang karena kita lagi semangatnya juga kan berteman, soalnya excited Iya banget dong. Kak rasanya kalau berteman sama dari Sabang sampai Merauke. Kayak rugi banget ya kalau iya. interaksi ya. Spesial banget Kak, karena kapan lagi kan Ardan dari Kepri ini, dari pulau, terus di Cibubur dikumpulin dari Aceh sampai Papua gitu kan. Jadi memang momen yang spesial banget sama berharga banget sih. Itu ya. Iya. Bener-bener jadi nambah teman banget ya, Nambah selain teman. nambah experience ya. Terus kayak rasa spesialnya tuh dapat banget karena di sana dari Sabang sampai Merauke. Tapi di sana pun kadang ngerasa kayak temennya gini-gini gitu kan, sama-sama aja lah, tetap Indonesia. Tapi pas udah pulang nih baru kerasa kangennya. Iya ya. Ih, spesial banget sekarang baru kerasa gimana sih jauhnya Kak. Iya. Kayak Ardan sama yang Ardan kan lumayan deket sama yang Sulawesi tuh, orang Sulawesi Barat. Jadi kayak kerasa banget jauhnya karena udah balik ke provinsi masing-masing kan. Iya, biasanya kan kalau Biasanya buka kan- pintu Udah ketemu nih Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Tapi pas udah berpisah tuh kayak udah kerasa banget jauhnya kan. jauh banget. Jadi Apalagi kalau lihat peta kan. iya Kak, Jauh jadi kan banget. jauh banget. Maka ada aplikasi Zenly tuh kan, lihat-lihat. Jadi pakai Zenly nih. Iya, jadi kita download Zenly. Pertemanan posesif kalian ya. Jadi pakai Zenly kan, lihat jauh banget ini, kadang kangen-kangenan fit call. Jadi kayak gitu aja sih. Terus merasa kayak kalau ingat-ingat yang kemarin tuh pas di Cibubur tuh kayak kangen banget karena spesial banget gitu kan, kerasa banget spesialnya karena dari Sabang sampai Merauke jauh, jaraknya seberapa, mereka kebiasaannya gimana, di provinsi gimana kan, terus digabungin jadi satu, jadi itu spesial banget sih Kak. Ya kan ketemu orang beragam Beragam orang budaya, ya, beragam ras, budaya, iya, benar. benar-benar. Terus selain temen-temen nih, kakak tuh pengen nanya nih, dan kan ada pengukuhan pasti. Iya. Ketemu langsung nih sama Pak Jokowi. Ketemu langsung Kak, itu kayak Gimana tuh? sebenarnya itu bukan pertama kali kita ketemu sih. Jadi pas gladi bersih itu kita kebetulan Ardan lagi yang bagian ini, kalau di sana disebutnya Gordon, kalau nggak Gordon. pagar ayu. Oh iya? Dia yang sambut Jokowi datang kan. Oh iya? Nah tapi Pak Jokowi itu pas itu kan nggak datang karena lagi gladi, jadi ada penggantinya.
Tapi tiba-tiba dia datang, kayak Kaget lah kalian semua. kaget banget. Kita lagi kayak gini kan, lagi harusnya lagi siap hadap depan senyum, tapi tiba-tiba kita langsung kayak gini semua karena spontan, karena lihat Jokowi kan. Iya, Pak Jokowi, orang nomor 1 di iya, Indonesia. tiba-tiba dia datang pakai yang setelan biasa, yang meja putih dilipat sama Oh, iya, yang biasa lah Pak kayak lihat Jokowi biasa ya. gini-gini gitu. Ih Pak Jokowi. Jadi kita sambil istirahat di tempat tuh sambil ngobrol-ngobrol. Pak Jokowi. Kebetulan ada Pak Andika juga. Nah, tapi yang kerasa banget merindingnya tuh pas pengukuhan Kak, karena kan memang ditunggu-tunggu Pak Jokowinya. Terus benar. dia turun dari buka gerbang, terus turun dari tangga ke kita. Itu spesial banget sih, nggak pernah dilupain. Terus dia ngajak ngobrol kita, Pak Jokowi satu-satu dari provinsi mana, kotanya di mana. Terus kayak seneng nggak kayak gitu, itu spesial banget sih Kak. Tanyain lah ya, gimana sih rasanya di sini gitu ya. Terus sama Bu Iriana, sama Pak Ma'ruf Amin juga kan ngobrol-ngobrol juga. Itu seneng Ada banget semua sih, Kak. berarti ya? Ada Kak. Ketua BPIP ada. Luar biasa. Nah, Ardan, kalau di sana itu kan juga ini kan ada yang ditempatin di pasukan ini, pasukan 7 ya, pasukan 7, pasukan 8. Pasukan 17 sama pasukan 8. Jadi di Paskibraka itu ada 3 pasukan, pasukan 45, pasukan 8, pasukan 17. Kalau pasukan 45 ini yang pas pampres Kak. Oh, pas Jadi dia pampres. full pas pampres. Kalau pasukan 8 ini pasukan ini yang pengibar bendera kibranya. Kalau pasukan 17 tuh yang pertama datang itu yang ngebaris, yang Oh awal iya. bendera. Oke. Ardan di posisi Ardan di posisi 17 jadi komandan kelompok ini Kak, kelompok serpian kiri. Kalau bisa kalau di sana sebutannya Danpo letter L. Jadi Danpo letter L. kalau serpian kiri itu bentuknya L Kak. Oke. Jadi letter L gitu Danpo. Jadi ada komandan kelompok letter L. Itu Itu serpian kiri. untuk pemilihan orang-orang seperti apa di posisi Ardan. Kibra. Itu pasti ada seleksinya lagi. Apa langsung kamu jadi ini kayak gitu? Ada sih Kak seleksinya tuh. Jadi kita awal latihan itu kan mungkin memang awal tuh latihan baris berbaris kayak basicnya buat samain langkahnya kan, karena kita dari daerah beda-beda Kak. Jadi ada yang langkahnya tangan duluan atau apa. Oh, ya? Ada beda-beda Kak, ada yang tangan kirinya sama, ada yang kaki duluan, tangannya telat kayak gitu. Jadi beda-beda. Jadi kalau latihan dari baris berbaris tuh 2 harinya tuh persamaan langkah, namanya tracking. Nah, baru hari ketiga kita latihan formasi. Jadi latihan formasi itu kita udah dikenalin tuh gimana rasanya jadi 17, gimana rasanya jadi Danpo 17, Danpo 8, kelompok 8 tuh gimana. Itu udah dikasih tahu di sana. Di belajar serpian itu udah dikenalin. Terus jalannya gimana? Kan nanti serpian tuh Kak, itu kan dia berpisah Kak. Jadi kayak misalnya ada serpian kiri kan kemarin. Jadi serpian kanan tuh dia berpisah gitu, dia kayak ngebelah gitu. Ngebelah ya, baru Baru pasukan ketemu 8 masuk. Nanti pas nutup formasi digabung lagi. Makanya itu harus dikenalin dulu, harus fasih lah sebenarnya. Harus hafal tugasnya masing-masing. Nah, sebenarnya yang seleksi itu untuk ini Kak, untuk kelompok 8 yang kibra, yang pembawa baki, terus juga yang kibranya yang mengibarkan bendera yang 3 orang itu. Itu emang ada seleksinya. Oke, karena Faradita nggak bisa hadir sama kita di sini nih, Iya. Kakak tanya Ardan aja lah ya. Iya, Kak. Nah, kalau Faradita itu posisinya sebagai Cadangan baki. cadangan baki Iya, Kak. gitu. Jadi seleksi juga kan? Iya. Jadi Farita tuh juga pas latihan tuh juga jadi sebagai pembawa baki. Bahkan pas di istana pun dia masih membawa baki pas gladi kotor. Nah, terus juga memang kan ada seleksi kan. Terus penilaian pelatih juga. Jadinya mungkin bukan kesempatan Faridita lah. Jadinya dia yang biasanya ngebawa baki yang paling bagus. Yang kedua ya. Jadinya dia jadi cadangan baki. Cadangan ya. Oke. Nah, Ardan, kira-kira momen tadi kan kayaknya happy nih momennya kan. Kira-kira momen tersulit apa sih Ardan? Kayaknya aduh. Yang tersulit. Ada nggak kira-kira? Ada sih Kak. Yang pertama tuh kalau makan tuh, itu kadang sulit juga. Aran pernah sampai beberapa kali tuh kekenyangan sampai nggak bisa berdiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sana tuh porsi makannya kan banyak banget Kak. Kita Emang? sehari makan tuh misalnya nih kalau dari awal tuh kan pagi nih habis olahraga pagi. Itu kita makan 2 telur sama 1 susu, 2 telur rebus sama susu. Terus kita mandi, prepare buat latihan. Itu kita dapat lagi makanan sarapan pagi. Nah, kita udah latihan dapat lagi snack pagi. Baru itu makan siang kan Kak, makan siang kita lumayan banyak, itu udah termasuk buah dan sebagainya. Terus ada lagi snack sore, nanti kita malam makan lagi kan jam 7. Nanti kadang ada lagi pasti ada snack malam, jadi total 7 kali makan dalam sehari. Iya. Luar biasa. Itu lebih dari 4 sehat 5 sempurna kayaknya ya. Lebih Kak. Terus juga minumnya terjaga, kita juga dikasih vitamin. Itu termasuk nggak sulit sih. Awal-awal memang sulit Kak nyesuainya kan, karena
karena kita biasa perut kita nggak cuma itu. Terus tapi lama-lama jadi banyak banget makannya, jadi pas semua paskibraka. Terus yang sulit palingan pas perpisahan aja sih sulitnya, karena itu iya sedih banget Kak, karena pas pulangnya itu nggak semua dilepas tuh nggak. Jadi misalkan kita kan perpisahannya tuh nanti jam 11 udah ada yang pulang duluan dari timur, yang dari timur, karena kan pesawatnya mereka kebagiannya jam 1 gitu kan. Itu sedih banget Kak. Nganterin berarti ya? Nganterin itu sedih banget. Jadi kita kan udah perpisahan kan sore itu udah nangis semua. Terus malamnya kita malam terakhir, jadi kayak barbecue segala macam, happy. Ada acara bareng ya berarti. Tapi tiba-tiba kayak udah selesai tuh jam 10, terus tiba-tiba ada yang udah pakai pakaian kayak gini, udah mau pulang. Jelas yang pertama kali pulang tuh dari Papua. Oh ya? Itu yang paling jauh apa gimana? Yang paling jauh Kak, Papua, yang Merauke kan. Jadi kalian semua nganterin nih ke bandara? Nganterin itu sumpah sedih banget. Jadi ada yang pulangnya sampai jam 2. Jadi pas hari terakhir itu kita nggak tidur Kak. Oh ya? Nganterin. Jadi pas Ardan pulang ke Kepri nih, termasuk itu lagi kondisi belum tidur seharian. Karena nganterin temen, terus matanya tuh bengkak kan karena nganterin nangis. Terus pas udah sedih di sini disambut jadi senang lagi. Tapi nanti pas udah nyampe rumah keinget lagi. Iya. Cek lagi Zenly-nya kan pertemanan mereka posesif ya. Terus juga tracking pas lokasi. hari kedua Faridita udah pulang ke Karimun. Jadi sedih juga Kak. Langsung pulang berarti ya. Sedih banget. Padahal tuh harusnya dia pulangnya hari Rabu kan. Kita kan pulangnya hari Senin. Itu harusnya pulangnya hari Rabu, tapi karena kebetulan ditawarin sama gubernurnya langsung pulang sama gubernur. Oh ya, pakai kapal ini RI1 RI. Iya. Kebetulan kan gubernurnya mau ada acara di Karimun kan Kak. Jadi pas banget. Jadi satu sisi senang juga. Jadi pulangnya Faridita lebih dipermudah lebih cepat. Tapi satu sisi sedih juga lah kan. Iya dong. Udah 2 bulan kan? Iya. Bareng. 2 bulan. Karena bahkan lebih, karena kan beberapa kali dia ke Tanjung Pinang, ke Dispora, jadi ngurus-ngurus barang. Jadi udah temen banget lah. Jadi ya sedih lah. Sampai sekarang pun masih belum ketemu. Terakhir ketemu yang kemarin. Terakhir ketemu yang kemarin itu. Karena jauh banget kan Karimun Pinang 3 jam kapal. Kamu ada niatan nyusul gak ke sana? Pengen sih Kak, pengen ke Karimun. Main-main ya? Pengen main-main, iya. Salah nih, boleh mau nyapa Faradita mungkin? Boleh lah, kangen banget. Pengen ke Karimun sih sebenarnya. Oke. Nah Sobat Gokes, mungkin pembahasan kita bakal lebih menarik nih selanjutnya ya. Jadi kita break dulu beberapa saat, so tetap di Gokes, Broadcast Your Story. Oke, Sobat Gokes, balik lagi di Gokes, Broadcast Your Story. Masih bersama Ardan, iya dong, dan bersama saya Aulia Hamid. Yang mana kalian semua? Jadi Ardan, kira-kira Ardan kok kayaknya ini dulu Dan, pemanasan dulu Dan. Oh, enggak apa, memang kayak gini Kak. Oh, emang kayak gitu ya. Yeah. Susah kalau saya kan gini-gini duduknya. Kalau Ardan, kalau saya kayak gini gimana? Gini aja. Oke, Ardan, selama karantina ada nggak sih momen terlucu gitu loh sama teman-teman yang bisa Ardan ceritain nih sama pemirsa Gokes? Oh banyak banget sih Kak, momen lucu, momen konyol sebenarnya. Iya, momen konyol. Iya kayak misalkan yang kayak Ardan ceritain tadi, yang lorong Ardan tuh nakal-nakal ke asramanya. Jadi tuh kami kan ada tuh pas pemotongan rambut itu 3 hari pas nyampe. Jadi masih masa-masa isolasi lah, masa-masa rawan COVID. Nah itu kami ngumpul di ruang ini ya Kak, ruang isolasi itu kami nongkrong duduk bareng, cerita-cerita gimana di provinsi mereka masing-masing. Terus kita lagi asik-asik cerita, ada pamong Kak naik kayak teriak gitu, kami langsung masuk ke kamar kan, sampai ada yang sendalnya putus, sampai ada yang jatuh-jatuh. Itu lucu banget Kak, jadi takut kan sambil nahan ketawa. Terus juga langsung habis itu kan kena cidukan Kak, langsung kita diketok-ketokin setiap kamar, terus keluar kamar langsung kena marah, kena bentak-bentak gitu. Bahkan diancam mau dipulangin ke provinsi masing-masing. Terus habis itu kita masih pamongnya pulang, kita masih kayak canda gitu. Ih kalau kita dipulangin masing-masing alasannya keluar kamar, konyol, kayak masih bercanda-canda gitu. Iya, jadi kan zuhur tuh kan Kak, jam 12 itu kayak lagi panas-panasnya. Terus kita wudu, terus langsung AC itu kan rasanya seger banget. Seger banget. Tapi gak tidur kan? Enggak, kadang ada yang kebablasan tidur. Wudu terus lagi. Terus gak dimarahin sama pamong? Karena mungkin pamongnya ini juga sih Kak, soalnya kita kalau
kesehariannya kadang bangun jam 3:30. Jam 3:30 tuh kita sholat subuh langsung olahraga pagi. Oke. Olahraga pagi ya kadang juga di porsir sih lumayan. Apa rutin lah ya kayak gitu Rutin, bangun setiap jam hari, Kak. 4. Iya, Biasanya bangun jam selesai jam berapa kalau misalnya untuk kegiatan sebelum itu? Untuk yang mana olahraga paginya? Untuk kan pagi bangun subuh nih, gitu kan, terus nanti olahraga gitu kan. Pasti selanjutnya ada kegiatan lain kan setiap harinya? Ada. Latihan. Itu biasanya selesai jam berapa? Jadi kayak gini Kak, kita awal datang tuh sampai tanggal 27 pokoknya 20-an Juli, 28 Juli kayaknya. Kita baru mulai latihan baris berbaris. Sisanya kita bukan ini Kak. Kita belajar wawasan kebangsaan. Oh, yang tadi Ardan bilang ya. Iya. Jadi kita di sana tuh dipentingin banget lah kita sebagai generasi muda. Kita harus pasti jadi pemimpin di kemudian harinya. Jadi kita diajarin gimana sih cintanya sama Indonesia, tentang nasionalisme itu diajarin banget, sejarah-sejarah, Pancasila gimana, cara mengimplementasikannya gimana, sejarah ideologinya, terus juga tentang bendera itu diajarin Kak, tentang sejarah bendera pusaka. Kan pernah dipisah tuh merah sama putihnya. Itu orang juga baru tahu di sana Kak. Merah sama putihnya itu pernah dipisah, terus digabungin lagi, dijahit lagi. Itu pengetahuan baru sih. Jadi selama 7 hari itu kita belajar, namanya PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi betul-betul selama 7 hari itu kita belajar Kak, dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Bener. Ya. Baru setelah itulah baru latihan baris berbaris, baru kerasa pentingnya makan banyak. Itu kalau udah latihan baris berbaris Kak, itu pasti makannya banyak. Pasti ya. Cepet lapar. Karena kan capek juga kan, tenaga keluar terus, gerak terus badannya. Terus kalau misalkan udah latihan baris berbaris tuh berdiri terus lama, kadang kami 2 jam berdiri, nanti baru duduk. Iya. Tapi memang nggak kerasa kan karena lagi latihan. Udah fokusnya udah ke yang bagus. Terus kadang memang kan kami ngerasa capek kan Kak, jadi ada yang lemas-lemas, tapi kadang pelatih tuh selalu nyemangatin, kayak kita spesial banget. Kalau kita ada yang capek pasti beribu-ribu orang ngantri buat ngegantiin kita. Karena kan posisi yang kita dapat ini udah susah banget Kak. Jadi pilihan lah di sebuah provinsi. Luar biasa. Pasti kalau di sana ada yang cinlok kan? Pasti Kak, ada lah. Jangan ada cinlok juga? Ada sempat. Cinlok sama siapa tuh? Ada yang ini provinsi nanti lah. Nggak boleh nih, spill the tea dong. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Aduh, yang jelas pasti banyak yang cinlok ya. Iya Kak. Luar biasa. Terus Rata-rata kayak cinlokan, banyak sih yang cinlok. Apalagi di asrama tuh kan kita ngomongin itu cinlok sama itu, ini aku suka sama ini gitu. Pasti ada suka ya, dong. Normal lah. Muda ya. Iya, apalagi rare kan ini kalau mama sama papa nonton gimana nih? Gak apa-apa, kayak udah tahu deh. Gak apa-apa ya. Soalnya kan kayak spesial banget ketemu cewek-cewek dari 34 provinsi kan, yang terpilih. Kapan lagi Kak? Jadi itu untuk sekalian kenalan juga kan. Iyalah. Mana cakep lagi kata Ardan. Iya, cakep. Jadi di sana tuh karena memang kan udah terpilih kan Kak. Jadi semua tuh udah kayak cakep. Iya. Iyalah, udah yang pasti ya seperti itulah yang kita tahu ya Ardan ya. Nah, Ardan, kan pastinya untuk sampai di titik sekarang nih pasti banyak dong yang mendukung Ardan tuh. Kira-kira siapa aja sih yang paling mendukung Ardan? Baik banget sih, terutama dari keluarga, teman-teman, sampai kakak kelas, adik kelas tuh banyak banget yang mendukung. Alhamdulillah. Dari awal Ardan masuk Pasus tuh juga udah ada yang dukung gitu Kak. Jadi kakak abang-abang kelas, kakak kelas ngasih ilmu gimana paskibraka tuh. Jadi mereka tuh juga yang ngebantuin Ardan lah, yang bisa mereka ada yang bisa ini kan jebol sampai provinsi, sampai kota. Jadi itu mereka share gimana seleksinya. Iya, itu berharga banget sama berguna. Terus juga mereka ngebina kita dari fisiknya, minimal pull up berapa, terus juga pengetahuan umumnya di gimana. Jadi wawasan kebangsaan mereka juga kasih tahu apa aja mereka kemarin seleksiin, diseleksi. Terus ya tentang pengetahuan paskibraka mereka banyak kasih tahu. Jadi emang pernah juga bakal ngasih tahu ke adik-adiknya ya, apa-apa aja seleksinya, apa aja yang dibutuhkan dan segala macamnya. Terus support orang tua. Jadi Ardan juga nanti kan udah termasuk jadi purna nih, walaupun belum jadi purna kan. Jadi Ardan udah mulai sekarang kalau misalkan melatih adik-adik yang penerusnya itu, jadi ngasih juga informasi sama kayak pas abang kelas Ardan ngasih ke Ardan gitu. Mungkin Ardan mau nyampein nggak ke kamera?
ke mama papa mungkin mau nyampein pesan-pesan. Kalau untuk ibu sama ayah sih Ardan cuma ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya karena udah ngedukung dari awal banget Kak. Mereka yang ngedoain Ardan terus yang ngedukung support banget sih. Sampai dari Ardan ini kan pas kan nonton 17 Agustus tuh. Itu jadi nonton barengan di ruang keluarga. Jadi Nobar iya, Ardan bagus ya. Terus kayak disupport, kayak doain. Iya nanti Ardan pasti bisa di sana. Padahal cuma ngomong-ngomong gitu. Terus alhamdulillah Kak tercapai. Jadi seneng banget sih. Orang tua support banget dari awal. Syukur ya kan. Kita juga seneng denger cerita Ardan kalau orang tua juga support gitu ya. Terus kalau untuk pihak sekolah nih, gimana ke Ardan dipermudah nggak untuk izin apa segala macam? Oh untuk pihak sekolah tuh ngedukung banget sih Kak. Jadi dari awal Ardan terpilih juga langsung udah dipanggil kayak bangga banget semansa akhirnya ngirim cowok untuk perwakilan kan sama ini perempuan ya. Terus minta fotonya Ardan mau dipajang gitu kan. Terus kayak diumumin bahkan kemarin disambut di sekolah. Oh iya itu ada kakak lihat di vlognya Ardan Ardan ada YouTube loh guys namanya Ardan Vlog. Itu kalian kalau misalnya mau ngelihat arak-arakannya Ardan bersama Faradita boleh banget di situ. Itu memang Ardan sudah tahu bakal ada arak-arakan berarti ya? Enggak Kak awalnya. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Karena kan dari dulu itu belum ada sih yang Ardan tahu. Dari kemarin itu belum ada arak-arakan. Nah, baru inilah ada arak-arakan kan. Jadi ya bangga senang banget juga bangga. Keliling Tanjung Pinang apa gimana tuh arak-arakannya? Enggak keliling sih, tapi cuman dari bandara terus muter-muter ke sekolah. Terus ke sekolah. Oh, titik terakhirnya di sekolah ya berarti. Disambut sama teman-teman lah di sana. Sambut ya, alhamdulillah. Seneng banget sih, bangga. Iyalah, pakai marching band. Yes. Yang mau lihat nanti di vlognya Ardan ya. Aku aja yang nonton, bangga ya, pengen banget nih. Nah Ardan, aku pengen nanya nih, kan tadi Ardan sempat bilang kalau Ardan juga aktif di 3 organisasi nih. Nah itu kan pasti bagi waktunya sulit kan ya. Nah teman-teman di luar sana pun pasti banyak yang juga seperti Ardan nih, kayak mereka selain pelajar mereka juga aktif berorganisasi mungkin. Nah kira-kira ada nggak nih kiat-kiat nih atau tips dari Ardan untuk membagi waktu antara sekolah dan kegiatan non akademik lainnya? Iya benar. Ada nggak tuh? Jadi yang pertama diutamain tuh kalau kita siswa berorganisasi terus juga ada berprestasi itu yang diutamain tuh belajar dulu kan, yang belajar dulu. Baru setelah itu kita lanjut ke kegiatan mana nih yang lagi aktif. Misalkan kan setiap waktu tuh nggak jarang Kak, misalkan 3 organisasi itu lagi aktif di waktu yang bersamaan tuh jarang. Benar. Jadi misalkan minggu ini kemarin kan Ardan lagi sibuk pramuka di Dewan Ambalan kan, lagi ada PTA. Jadi itu benar-benar fokus di PTA. Terus juga harus pintar bagi waktu. Jadi misalkan ada kegiatan OSIS, kita harus pintar juga bagi waktu. Jadi misalkan ada tabrakan pun kita harus pintar-pintar Kak ngadepinnya. Misal ngebagi jamnya, misalkan jam ini kita ke sini, jam ini kita ke Pasus gitu bisa. Terus kalau nggak bisa misalnya bisa izin, tapi lain kali kegiatannya lebih diikutin misalkan di satu organisasi. Terus jangan lupa belajar aja sih Kak. Kalau misalkan aktif di organisasi, karena organisasi itu penting, tapi belajar tuh lebih penting. Iya dong, pasti belajar itu nomor 1 dong. Bener. Karena kan kita pelajar ya. Belajar. Pasti tugas utamanya adalah belajar. Nah, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan yang pengen Ardan sampaikan untuk generasi muda pada saat ini? Untuk generasi muda Ardan sampein tuh cuman untuk bangga dulu udah jadi bangsa Indonesia yang kaya juga, yang kaya budaya, yang kaya sumber daya alamnya. Dan juga kita sebagai generasi muda itu kan bakal jadi pemimpin di kemudian hari. Jadi kita harus tahu seberapa kayanya Indonesia supaya kita di kemudian hari bisa menjaga dan memanfaatkan kekayaan kita. Luar biasa Ardan. Aduh, tergetuk hati saya. Nah, kira-kira nih Ardan, kan cita-cita tertinggi Ardan apa ya? Yang Ardan lakukan sekarang itu kan sudah termasuk batu loncatan gitu ya. Kira-kira cita-cita Ardan nih atau proyeksi Ardan selanjutnya apa, entah itu setelah SMA mau masuk kemana gitu. Kira-kira apa tuh, boleh dong dibagiin ke sobat Gokes di rumah. Kalau cita-cita dan abis ini ke Akpol sih Kak, Akpol. So Brimob. Gimana persiapannya untuk mewujudkan cita-cita Ardan itu? Untuk sekarang loh ya. Kalau misalkan pengalaman seleksi kan Ardan udah dapet nih dari seleksi kota, provinsi.
Jadi untuk seleksi mungkin yang Ardan persiapin itu kan sekarang fisik. Sekarang Ardan juga masih latihan fisik supaya lebih mantapnya. Terus psikotes juga udah mulai belajar beberapa psikotes yang bakal dites. Kayak kalau di Akpol tuh sama TNI beda kak. Kalau di Akpol tuh lebih fokusin ke MTK. Nah, kalau TNI itu kan kayak banyaknya kepribadian. Kalau polisi tuh dia banyak ke logika sih. Jadi banyak yang harus dipelajarin. Oke. Terakhir nih Ardan ya, kan pasti sekarang tuh masih kangen, masih kebayang momen-momen di momen-momen 17 Agustus dan momen-momen sebelum 17 Agustus bersama teman-teman dari Sabang sampai Merauke nih. Boleh dong Ardan menyapa dan kasih kasih sedikit pesan buat teman-teman yang ada di sana. Boleh lihat di kamera mungkin. Buat teman-teman yang sekarang udah menjalani kehidupannya masing-masing di provinsi masing-masing, tetap semangat dan sampai jumpa di 1 Juni nanti. 1 Juni nanti? Iya kak. Ada apa tuh? Nah di 1 Juni itu kabarnya kita bakal dikumpulin lagi buat hari kelahiran Pancasila. Oh oke. Tahun depan berarti ya? Jadi kita dikumpulin lagi dari 68 provinsi, dibalikin lagi. Jadi itu seneng banget kak. Jadi kita nggak sabar banget 1 Juni. Termasuk Ardan udah nggak sabar banget mau ketemu teman-teman. Ya, karena kan kangen kan. Iya. Jadi pas dengar kabar bakal dikumpulin tuh seneng banget. Jadi kita ngibarnya 2 kali kak. Ini pertama kali sama jadi pegang BPIP. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya jadi kayak seumur hidup sekali ngibar. Makanya mereka habis jadi paskibraka tuh langsung jadi purna. Nah Ardan ini sekarang tuh masih menyandang paskibraka, belum sebagai purna paskibraka karena di 1 Juni nanti Ardan masih bertugas sebagai paskibraka. Berarti setelah itu setelah 1 Juni baru dilantik kak jadi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Luar biasa. Nah Ardan, tentunya kan Ardan ada di posisi sekarang juga membawa nama Provinsi Kepri kan. Kira-kira harapan Ardan nih atau apa yang ingin Ardan lakukan untuk provinsi kita gitu. Kira-kira harapan Ardan. Harapannya sih Provinsi Kepulauan Riau bisa lebih dikenal sama provinsi-provinsi lain atau di negara Indonesia ini. Kayak prestasi-prestasi, tapi sebenarnya Provinsi Kepulauan Riau ini udah cukup dikenal kak karena dari kekayaannya, dari kelautannya sih sebenarnya, terus juga dari Natuna, jadi udah banyak dikenal. Terus harapannya mungkin Kepri ini udah maju kan, jadi harapannya Ardan tuh bisa lebih maju juga, tapi udah maju sih sebenarnya. Gitu ya. Oke. Kalau sejahtera udah enak banget di Kepri kak, udah sejahtera. Kamu ngerasa nyaman nggak di Kepri? Nyaman banget kak. Makanya kemarin kan orang tua kebetulan pindah ke Jakarta kan, jadi tawarin juga mau pindah ke Jakarta nggak mau. Jadi kamu di sini tinggal sama? Om sama kakak. Sama kakak. Iya. Di rumah kan? Luar biasa. Oke. Tunggu guys, aku bingung. Closingnya. Abang bisa ngedit kan nanti? Ya, bisa. Slow. Langsung dari title. Enggak, tunggu. Ini kreatif lainnya Bang Rehal ada titipan pertanyaan? Enggak ada. Udah oke lah ya? Oke. Luar biasa. Udah aku kulik-kulik semua nih. Dari Chinlock udah aku kulik. Oke. Tutup aja ya. Oke, Sobat Gokes. Itu tadi pembahasan menarik saya dengan anggota Paskibraka Nasional kontingen dari Kepri, yaitu Ardan Muzaki Yuda Baskara. Tentunya teman-teman boleh ambil yang positifnya dari Ardan ya, cara dia membagi waktunya, cara dia mempersiapkan dirinya menjadi seorang paskibraka. Itu suatu kisah inspiratif juga buat teman-teman di rumah dan boleh diambillah positifnya ya buat teman-teman semua. Ardan, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktunya di studio Gokes pada hari ini. Kebanggaan juga buat kakak dan teman-teman kru serta seluruh masyarakat Kepulauan Riau atas prestasi Ardan di kancah nasional. Semoga Ardan bisa terus berprestasi. Semoga juga cita-cita Ardan bakal terwujud secepatnya. Amin ya robbal alamin. Oke, thank you Ardan. Oke, buat pemirsa di rumah yang ingin menonton tayangan menarik kami, kalian bisa mengunjungi website kami di www.gotvnews.co.id. Bisa juga melalui channel YouTube kami di GoTV Program dan follow media sosial kami di Facebook dan Instagram @gotv.id serta TikTok di @gotv_program dan gotv.id. Saya Aulia Hamid, pamit undur diri sampai ketemu di Gokes menarik lainnya. Tetap di Gokes, broadcast your story. Bye bye. Bye bye guys.